Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson in Pancasila education, with the topic today, Pancasila as a social, national and state ethical system. Definition: the translation of the values of Pancasila as a guide in thinking, behaving, which is a reflection of religious and cultural values that are deeply rooted in social life. Jumpa lagi kita pada pelajaran pendidikan Pancasila dengan topik pada hari ini adalah Pancasila sebagai sistem etika. Adapun pengertiannya yaitu penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Next, social cultural ethics. This ethic starts from a deep sense of humanity by presenting an honest, caring, mutual respect, loving and helping attitude among fellow humans and the nation children. In line with that, it also revives the culture of shame, namely a shame of making mistakes and anything that is contrary to the moral, religious, and cultural values of the nation. For that it is necessary to revive an exemplary culture that must be initiated and demonstrated by leaders at every level of society. Selanjutnya adalah yang pertama, yaitu sistem etika sosial budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam, yaitu dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Sejalan dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat. Next, government ethics and politics. This ethics is intended to create a government that is clean, efficient, and effective in fostering a democratic political atmosphere characterized by openness, a sense of responsibility for the aspiration of the people, respect for differences, honesty in competition, the availability to accept bigger opinions even if
they come from individuals or groups. People and upholdment rights. Government ethics mandates that officials have a high sense of concern in providing services to the public, ready to resign if they feel they have violated the principle and value system or are deemed incapable of fulfilling the mandate of society, nation, and state. Selanjutnya adalah sistem etika pemerintahan dan politik. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih besar, walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Next, economic ethics. Economic principles and behavior, both by individuals and decision makers in the economic field, can give birth to economic conditions and realities characterized by honest, fair competition, encouraging the development of an economic work ethics, economic resilience and competitiveness, as well as creating a conducive atmosphere for the empowerment of the people. Empowerment of the people's economy through joint venture on an ongoing basis. It aims to avoid monopolistic practices, oligopoly, economic policies with nuances of corruption, collusion, nepotism, or racism that have a negative impact on efficiency, fair competition, and justice, and avoid the behavior of justifying any means of obtaining profit. Selanjutnya adalah sistem etika ekonomi. Prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif
untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindari terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Next, legal ethics. Fostering awareness that social order, tranquility, and regularity of living together can only be realized by obeying the law and all existing regulation. The whole rule of law that guarantees the upholding of the rule of law in line with the fulfillment of a sense of justice that lives and develops in society. Selanjutnya adalah sistem etika hukum. Sistem etika hukum yaitu dengan menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. For the success of behavior based on the ethical norms of the life of the nation and state, there are several things that need to be done as follows. First, the process of cultivating ethics should use religious language and cultural language so that it touches the conscience and invites sympathy and support from the whole community. If moral sanctions are no longer effective, law enforcement measures must be carried out firmly and consistently. Second, through a communicative dialogue and persuasive approach, not through an indoctrination approach. Third, it is necessary to develop professional ethics which are adhered to by all its members through a professional code of ethics. Fourth, implementation of a national movement for ethics in society, nation, and state. Fifth, make the ethics of society, nation, and state the responsibility of humanity and as part of serving the one and only God. Untuk berhasilnya perilaku bersandarkan pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, proses penanaman dan pembudayaan etika hendaknya menggunakan bahasa agama dan bahasa budaya sehingga menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif, langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. 2.
Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara indoktrinasi. 3. Pelaksanaan gerakan nasional etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah, ataupun masyarakat. Yang keempat, perlu dikembangkan etika-etika profesi seperti etika profesi hukum, profesi kedokteran, profesi keperawatan, profesi ekonomi, dan profesi politik yang dilandasi oleh pokok-pokok etika yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi masing-masing. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengkaitkan pembudayaan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai bagian dari sikap keberagaman yang menempatkan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat di samping tanggung jawab kemanusiaan juga sebagai bagian pengabdian pada Tuhan yang Maha Esa. Etika dan moral bangsa bukan sekedar konsepsi, tetapi harus terimplementasi dalam sikap dan perilaku politik yang berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Bukan kepentingan primordial suku bangsa tertentu atau etnik dan budaya tertentu. Perlu kesadaran historis dan moral agar nilai-nilai yang tercantum dalam Persatuan Indonesia menjadi penghayatan individual demi pertanggungjawaban kepada sejarah dan kepada seluruh masyarakat serta kepada Tuhan yang Maha Esa. Etika dan moral dalam kerangka persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang menjadi dasar pertimbangan yang bijaksana yang dapat mengatasi berbagai perbedaan yang senantiasa muncul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kaitan ini, konsensus menjadi hal yang sangat penting dan fundamental dalam menata dan membangun masyarakat yang plural, sekaligus penting bagi kontinuitas pembangunan dan masa depan sebuah negara. Masyarakat yang plural memerlukan transformasi dan aplikasi nilai-nilai moral dan etika secara tepat. Demikianlah pembelajaran perkuliahan kita pada hari ini dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila yang pada topik hari ini adalah mengenai Pancasila sebagai sistem etika, baik itu etika sosial budaya, etika pemerintahan dan politik, etika ekonomi, dan etika hukum. Baik, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa mempersiapkan diri, ya, mengulang-ulang kembali pelajaran atau mata kuliah yang telah disampaikan materinya di channel YouTube ini, karena mungkin akan menghadapi ujian atau tes di masa yang akan datang, maka perlu diulang-ulang kembali materi yang sudah disampaikan untuk bisa dipahami dan dimengerti sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.